Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Welcome to Wisari Podcast. Saat ini kita berada di mana? Di mana? Di Waduk Sermo. Waduk Sermo, tepatnya di Daerah Kulon Progo. Kita sekarang sedang Wisari Holiday dan kita juga akan melaksanakan sebuah podcast yang mosinya tidak sangat penting sekali untuk kita semua. Dan di sini ada teman-teman kita dari Wisari yang mungkin sudah tidak awam tentang dunia perkuliahan. Mungkin dimulai dari saudara yang paling sana bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syawal. Saya warga Wisari. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Yoel. Saya berasal dari Toraja. Sekarang berkuliah di UTDI. Ya, perkenalkan, nama saya Muiz. Kuliah di UAD, asal dari Kabupaten Pindrang. Ya, kalau dari saya, nama saya Ali Adin. Saya berkuliah di Universitas Ahmad Dahlan dan warga Sawer Gading. Dan saya Ogi. Saya tadi lupa perkenalan. Saya Ogi. Saya berkuliah di UST. Ya, mungkin itu perkenalan. Selanjutnya yang kita bahas adalah tentang istilah kura-kura dan kupu-kupu. Mungkin kita bisa dengar kura-kura itu kuliah rapat, kupu-kupu kuliah pulang. Seperti itu ya. Mungkin saya minta pendapatnya dulu tentang kuliah pulang. Nah, masing-masing saudara ini bagaimana pendapat tentang kuliah pulang? Ya, dari saudara yang paling sana. Ya, terima kasih. Jadi kalau menurut saya sendiri kuliah pulang ya. Ininya. Jadi kuliah pulang menurut saya yang dimana kuliah pulang itu maksudnya kan kita juga sebagai mahasiswa, sebagai pendidik itu kita memfokuskan bahwasanya tujuan kita ke Yogyakarta itu pasti awalnya memang berkuliah dan tidak memberikan repot-repot lah istilahnya bagi diri kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar dari perkuliahan itu sendiri. Seperti itu ya. Kalau dari saudara? Baik. Terkait kita sebagai mahasiswa yang begitu awam kita dengar terkait kuliah pulang atau yang biasa disebut kupu-kupu. Nah, bagi mahasiswa yang seperti itu kan, kita sebagai insan atau individu, sebagai manusia kan bebas untuk memilih jalan untuk kita, apalagi kita sebagai mahasiswa. Nah, begitu. Tapi terkait masalah kuliah pulang itu kan identik dengan mahasiswa yang independen. Maksudnya mahasiswa yang tidak memikirkan bagaimana sosialisasinya, bagaimana dia hanya memikirkan ya bagaimana saya fokus belajar akademik saya yang saya pikir, tapi dia tidak memikirkan bagaimana dia bagaimana dia bersosialisasi, bagaimana dia interaksinya kepada teman-teman sebayanya atau teman-teman kuliahnya, dan dia terfokus saja hanya kuliah, tapi di sisi lain dia tidak memikirkan hal yang begitu jauh. Dia hanya memikirkan mungkin nilai yang bagus atau ya itu mungkin itu indeks prestasi. Prestasinya yang dia pikir. Mungkin dia berpikir itu adalah tuntutan dari orang tua, saya harus memikirkan studi saya, makanya dia memilih kuliahnya saja. Nah, mungkin itu yang bisa saya pantik terkait kuliah pulang. Dari saudara? Terima kasih Pak Moderator. Kalau saya terkait pilihan mahasiswa kupu-kupu ataupun kuliah rapat. Kalau dari saya sendiri sebenarnya kan itu sebuah pilihan antara mau ambil kuliah pulang atau kuliah rapat. Tapi ketika kuliah pulang yang dibahas, ini kan juga sebenarnya masih ambigu seperti itu. Ketika memang pembahasannya adalah mahasiswa kupu-kupu, apakah memang mahasiswa kupu-kupu adalah mahasiswa yang memang kemudian hanya sebatas maksudnya di pemikiran kita masing-masing, mahasiswa kupu-kupu adalah mereka yang hanya mementingkan atau mengutamakan lah, bukan mementingkan tapi mengutamakan kuliahnya seperti akademiknya lah, seperti itu. Tapi menurut saya ketika memang saya bilang tadi itu adalah pilihan ketika
ranahnya kita sebagai mahasiswa mau ya tentunya pasti akan ada terus pilihannya seperti itu. Tetapi ketika teman-teman memilih kupu-kupu ataupun ketika kita sudah memilih kupu-kupu berarti kan itu sebuah pilihan. Nah, ketika kita sudah memilih itu, setidaknya kita tahu apa risiko ataupun sisi positif atau negatif ketika kita mau ambil kupu-kupunya satu kuliah pulang seperti itu. Tapi menurut saya sih itu kan sebuah pilihan seperti itu. Betul. Tapi ini kan kupu-kupu yang kita bahas lebih ke arah ini ya, lebih mengutamakan akademiknya seperti itu. Seperti itu. Mungkin dari saudara dulu Bang ya. Terima kasih kepada moderator. Kalau menurut saya pribadi itu setiap orang itu punya pilihannya masing-masing. Mengenai kuliah pulang itu ya saya juga merasa tidak abu-abu masalahnya kalau masalah kuliah pulang. Kadang ada mahasiswa yang pulang itu artinya tidak ada kegiatan di kampus, itu artinya mungkin dia ada kegiatan di luar kampus. Contohnya dia bekerja atau membantu orang tua. Jadi ya nggak tahu ambigunya apa abu-abunya karena kita tidak bisa menjudge seseorang itu bahwa kalau misalnya dia hanya kuliah pulang, siapa tahu dia lebih memiliki kegiatan di luar dalam tanda kutip itu di luar akademik. Yang itu yang mungkin menjadi pendapat saya secara pribadi. Karena kadang juga ada yang kuliah pulang itu ya hanya juga di kos ataupun di kontrakan dan lain. Ya itu mungkin juga pilihannya sendiri. Tapi kalau secara generalnya itu atau umumnya itu saya anggap abu-abu. Mungkin dia ada urusan di luar dengan urusan non akademik ataupun urusan lainnya. Mungkin itu saja moderator karena sudah jelas dijelaskan oleh teman-teman saya ini. Lanjut saja. Ini ada persepsi bahwa mahasiswa kupu-kupu ini adalah mahasiswa yang dia sifatnya itu individualis karena dia tidak bersosialisasi dengan orang lain. Misalnya kayak tidak kontrol organisasi apa seperti itu. Nah mungkin dari situ persepsi itu bagaimana pendapatnya masing-masing dari saudara di sana? Ya, kalau saya tidak sepakat karena sebenarnya itu kan di kelas itu kita kan ada namanya sosialisasi atau interaksi antar kelas. Iya betul. Otomatis kan itu juga dihitung sebagai sosialisasi. Yang menjadi pembeda adalah dia tidak ada kegiatan ataupun ikatan di luar kelas, contohnya organisasi. Makanya itu saya tidak setuju bahwa seorang kupu-kupu ini dia tuh bersifat idealis ataupun hal-hal lainnya. Karena kenyataannya sendiri kalau dia tidak sosialisasi dalam kelas atau tidak ada berinteraksi dalam kelas, otomatis dia juga pasti sulit dalam melakukan pekerjaan akademiknya. Makanya saya lebih sepakat itu dia tidak dibilang bersosialisasi, tapi memiliki batas dalam bersosialisasi. Begitu dari saya, Pak Moderator. Dari saudara dulu. Bagaimana tadi? Orang yang kupu-kupu ini lebih ke dia individualis seperti itu. Ya, yang itu saya katakan tadi, bagaimana seorang mahasiswa atau individu yaitu memilih jalannya atau hakikatnya sebagai mahasiswa. Terkait individualis, terkait yang kita bandingkan ya kita dengar kupu-kupu, tapi di sisi lain terkait manusia yang memilih kuliah pulang belum tentu dia menutup diri untuk individualis. Tapi di sisi lain kan ya kita sebut ya tanpa organisasi lah, tapi mungkin di luar dia ada kegiatan atau mungkin di kosnya karena kita juga kan sekarang di era yang modern atau teknologi, mungkin dia ada kegiatan yang bisa dikembangkan dari diri dia tersebut untuk apa kegiatan yang mau dilakukan terkait persepsi individu. Ya mungkin dia memilih individu, tapi ya jalannya ya mungkin dia ada persepsi ya saya ini jalan saya, tapi ada yang perlu saya kembangkan begitu. Mungkin itu. Ya, saya menambahkan sedikit terkait mahasiswa apa tadi kuliah pulang kupu-kupu biar disingkat individu. Individu. Bukan berarti bahwasanya mahasiswa kupu-kupu itu adalah mahasiswa yang tidak terlalu independen. Tetapi menurut pribadi saya,
mengenai mahasiswa kupu-kupu itu kan salah satu juga ruang lingkup yang di dalam perkuliahan itu termasuk juga sudah organisasi. Jadi menurutnya itu sudah mencukupi bahwasanya bukan hanya di organisasi organisasi itu kita harus terjun di luar saja, melainkan di dunia perkampusan juga itu bisa juga disebut organisasi. Jadi dari mahasiswa kupu-kupu ini dia hanya bisa hanya bisa sih, tapi hanya itu yang bisa dia selesaikan, maksudnya sosialisasikan di dalam dunia perkuliahannya toh, tidak keluar untuk di mana harus mengikuti kegiatan-kegiatan kampus, BEM, DPM atau lain-lain sebagainya, kan itu termasuk juga prestasi. Jadi kebanyakan mahasiswa memilih seperti itu karena ada prestasi yang harus dicapai. Jadi tidak semerta-merta mau langsung harus memasuki semua organisasi dan nanti takutnya terbengkalai. Makanya dia hanya memfokuskan kegiatan-kegiatan akademiknya saja gitu. Lanjut mungkin. Oh ya, terakhir dari saya kalau masalah terkait pelabelan masalah individualis kepada teman-teman yang lebih terkait teman-teman yang disebut mahasiswa kupu-kupu. Saya rasa yang saya bilang tadi masih masih berhubungan dengan pendapat saya. Kan saya bilang tadi bahwasanya ketika teman-teman memilih sesuatu pasti akan ada sisi positif atau negatif yang akan didapatkan seperti itu. Nah, kan teman-teman yang bahwasannya di kampus kuliah kura-kura ataupun kuliah rapat kemudian dibandingkan dengan teman-teman yang kupu-kupu kuliah pulang. Nah, secara relasi kan otomatis teman-teman yang kura-kura ini boleh dibilang akan lebih banyak relasinya di kampus seperti itu. Itu kan yang kemudian saya rasa kemudian memunculkan perspektif bahwasannya teman-teman yang kuliah pulang ini secara relasi sedikit. Mungkin itu salah satu yang membuat munculnya pelabelan terkait individualis kepada teman-teman, karena secara relasi ya dan sudut pandang teman-teman yang kemudian secara relasi kuat di kampus ya mereka melihatnya bahwasannya orang-orang ini tidak memiliki kenalan, jadi otomatis perspektif yang muncul adalah individual seperti itu. Kalau saya seperti itu. Luar biasa sekali ya pembahasannya. Mungkin untuk kupu-kupu saya cukup. Kita lanjut ke yang lain. Kura-kura. Kuliah rapat. Nah ini sangat bersimpangan, sangat bertolak belakang lah dengan tadi kupu-kupu. Satu dia langsung pulang, itu dia tidak ada pulangnya, rapat dulu. Nah itu kalau mahasiswa yang seperti itu pandangnya seperti apa? Jadi saudara. Ya baik, terkait kan tadi kita bahas terkait mahasiswa yang hanya memikirkan individu atau kuliahnya, akademiknya. Tapi ya kita bahas terkait mahasiswa yang hanya memikirkan kuliah, tapi di selain ada kegiatannya itu rapat ya. Mungkin sebagian mahasiswa kan menyebutnya kuliah kura-kura, kuliah rapat. Tapi di sisi lain terkait mahasiswa yang identik dengan kuliah rapat itu kan ya manusia yang bisa kita katakan ya bisa mengekspos dirinya, atau dia bisa berpikir bagaimana saya ke depan, bagaimana saya harus ini. Tapi ada satu yang perlu kita garis bawahi terkait mahasiswa yang disebut kuliah rapat. Tapi di sisi lain mahasiswa yang disebut itu kan pasti akademiknya rusak atau tidak memikirkan, hanya memikirkan kita terkait organisasi lah. Kalau kita bahas terkait mahasiswa kura-kura, tapi ya dia memilih ya dia bagaimana sosialisasinya, bagaimana dia analisis diri yang kita butuhkan di sini kan ya bagaimana dari individu dia terkait organisasi. Kalau saya pandang itu ya organisasi. Ada yang mengatakan kan organisasi juga penting, bagaimana kita bisa bagaimana kita bisa mengorganisir nantinya, bagaimana kita bisa memandang ke depannya, bagaimana kita bisa memikirkan hal yang orang lain mungkin bisa tidak lakukan. Mungkin itu yang
singkat saja dari saya terkait itu. Lanjut. Ya. Kalau yang masalah kuliah rapat ya. Iya, Pak. Maksudnya kuliah rapat dengan hubungannya dengan kuliah pulang tadi. Nah, mengenai kalau pemahaman saya terkait kuliah rapat memang kan itu sudah masuk dalam kategori mahasiswa yang berorganisasi, dia aktif di organisasi maupun di kampus. Jadi ada beberapa perbedaan memang yang cukup dan memang harus dipikirkan mengenai akademik dan organisasi itu sendiri. Jadi ketika kita memilih kuliah rapat, otomatis kita harus bersosialisasi, mengikuti kegiatan-kegiatan di luar akademik, dan memang itu juga menjadi poin nantinya ketika kita selesai perkuliahan, itu menjadi modal nanti ketika kita masuk ke dunia kerja. Karena sebagai seorang mahasiswa kita perlu memang meraih pengalaman-pengalaman yang memang nanti berpengaruh ke dunia pekerjaan. Beda lagi untuk ke dunia yang dibahas dari awal tadi, yang mengenai kuliah pulang, memang dia ingin memang berprestasi. Untuk syarat, dia hanya memfokuskan syarat untuk masuk ke dunia kerja yang meraih prestasi-prestasi itu. Tetapi untuk pengalaman itu sangat minim lah. Makanya banyak orang yang berpandangan bahwa kuliah pulang itu tidak baik. Tetapi dari sisi positifnya juga ada, negatifnya juga ada. Dan begitupun dengan mahasiswa yang kuliah dan berorganisasi. Memang ada dua pilihan sih, seperti yang disebutkan tadi saudara di depan. Kita harus independen atau kita harus bersosialisasi. Dan yang sekarang itu, untuk bisa kita bersosialisasi, menciptakan suatu bentuk sosialisasi, kita harus memang terjun di dunia organisasi. Itu saja. Ayo. Lanjut dari siapa dulu? saya. Saya yang sana dulu. Oh, sekira saya. Ya, terima kasih. Jadi kalau menurut saya mengenai kuliah rapat atau pura-pura itu sudah bisa dibilang itu pilihannya dari seseorang mahasiswa, karena mungkin dia berpikiran bahwa akademik saja itu tidak cukup untuk menunjang kehidupan masa akan datang. Otomatis orang-orang tersebut juga harus menerima konsekuensinya. Memilih sesuatu pasti ada sebab dan akibatnya. Makanya kalau saya sendiri itu berpandangan bahwa mahasiswa pura-pura ini menganggap bahwa akademik itu tidak cukup untuk melakukan sesuatu, tapi harus ditambah dengan beberapa hal seperti melakukan organisasi dan menambah skill-skill yang bisa menunjang ke kehidupan akan datang. Itu mungkin dari saya. Jadi terakhir dari saya terkait mahasiswa kuliah rapat. Ketika tadi dibandingkan dengan mahasiswa kupu-kupu, saya rasakan di situ adalah sisi plus dan sisi negatifnya seperti itu. Kemudian yang dibahas seperti itu. Nah, ketika mahasiswa kura-kura yang kemudian kita bahas sekarang, hampir sama sih yang saya bilang tadi, sisi positif dan sisi negatifnya. Nah, ketika mahasiswa kura-kura berarti otomatis dia mencari adalah sesuatu yang lebih dari dia ketika dibandingkan seperti itu. Nah, salah satunya kan ketika mahasiswa kupu-kupu ya, dan itu yang pasti yang paling pertama pasti secara relasi dia pasti akan lebih kuat, boleh dibilang seperti itu. Kemudian yang kedua, otomatis secara soft skill, baik itu soft skill dan hard skill lah, pasti akan lebih banyak dilatih. Mahasiswa kura-kura kan otomatis memancing otaknya untuk berpikir kritis, bagaimana kemudian memanajemen sesuatu yang akan dilaksanakan. Itu kan tes yang dilakukan oleh mahasiswa kura-kura seperti itu. Intinya melatih dirinya untuk memanajemen sesuatu, bagaimana kemudian tahapan perencanaan sampai eksekusi dan kemudian selesainya seperti itu. Mungkin saya tambahkan sedikit. Iya, silakan. Terkait mahasiswa yang identik dengan organisasi. Kita garis bawahi lah terkait
mahasiswa rapat dan rapat, tapi ya di selain ya kita bahas ya organisasi lah yang dipilih. Ya, bagaimana kita mahasiswa itu memilih organisasi, tapi maksudnya ya sudah dikatakan tadi saudara yang pakai jaket itu dia mengatakan kuliah itu tidak sebatas akademik, tapi dia mungkin mencari di luar. Nah, mungkin di sini terkait memilih organisasi ya itu yang tidak ada di perkuliahan ya bisa kita dapat di organisasi lah, terkait membahas terkait bagaimana sejatinya mahasiswa itu, perspektif mahasiswa sebenarnya, dan bagaimana kita mampu mengorganisir, bagaimana kita mampu membangun ruang-ruang lingkup, maksudnya kita bisa mengatur teman-teman. Kan di kuliah kan kita diajar teori dan praktek, tapi di si organisasi sendiri kita bisa secara yang terfokus ya, kita bisa menjadi pemimpin lah di situ. Bagaimana kita bisa mengorganisir, bagaimana kita bisa mengatur teman-teman, bagaimana kita bisa mengatur dari pola yang kita buat, atau ya istilahnya manajemen lah, manajemen diri kita. Ya mungkin itu yang bisa saya tambahkan sedikit terkait manusia yang memilih organisasi. Ya. Mungkin terakhir dari saya, kan katanya kenapa IPK itu hanya sampai 4, supaya teman-teman mahasiswa ini dapat mencari nilai tambahnya di luar seperti itu. Betul. Ya mungkin terakhir ya. Iya. Saudara ini selama perkuliahan lebih ke kupu-kupu atau ke kura-kura dari sana? Dan kenapa memilih itu? Jadi ya terima kasih. Jadi pada saat saya ikut pada masa perkuliahan itu, saya lebih ke kura-kura, kuliah rapat, karena beberapa hal yang saya anggap bahwa saya tidak dapat di akademik bisa saya dapat di luar. Salah satu contohnya saya ikut organisasi himpunan, organisasi daerah, dan lainnya. Jadi ya secara umum saya juga sudah dapat apa yang saya inginkan, karena bukan hanya sebatas akademik saya cari, tapi juga pengalaman tambahan. Mungkin itu saja. Kalau saya sebenarnya kayaknya 50-50 deh kalau saya. Karena memang kebetulan di kampus tidak terlalu aktif, tetapi boleh dibilang ada lah seperti itu. Kemudian di luar kampus juga ada organisasi, dan tetapi bahwasannya itu pun hanya berlangsung beberapa semester. Kemudian saya jadi mahasiswa kupu-kupu seperti itu. Kemudian alasannya kenapa saya melaksanakan itu, karena sisi manajemen sebenarnya ketika saya lihat IPK lagi kurang, mungkin lepas organisasi dulu, fokus di situ seperti itu. Kalau saya itu alasannya. Ya, baik, terkait bagaimana dari untuk mengatakan diri sebagai manusia ya, mahasiswa yang kupu-kupu atau kura-kura, tapi di sisi lain semenjak saya berada di masa perkuliahan yang saya hadapi ya mungkin dua-duanya saya pernah alami, terkait bagaimana kita kuliah hanya kuliah untuk pulang, tapi di sisi lain itu saya katakan tadi bagaimana dia analisis diri. Nah, di situ bagaimana analisis diri ya saya telah menemukan ya itu bagaimana kita mampu manajemen diri atau analisis diri kita ya. Saya telah dapatkan di organisasi di kampus atau organisasi eksternal di luar kampus seperti organisasi daerah atau organisasi yang lain ya. Itu bisa saya bagaimana kita terjun di situ terkait di kampus, terlepas dari akademik kita di sisi lain organisasi yang di kampus itu mengajarkan kita bagaimana kita bersosialisasi di lingkup kampus atau fakultas atau prodi. Tapi ya untuk di luar ya kita misalnya di daerah, bagaimana kita sebagai perantau ya kita mengenal berbagai daerah di luar, misalnya di Sumatera, Papua, Kalimantan. Nah, terkhusus ya kita di Sulawesi, organisasi yang ada di Sulawesi Selatan sendiri, ada di Jogja sendiri. Terkait eksternal lainnya kita mungkin teman-teman atau yang lain bisa mendapatkannya. Mungkin itu kalau dibilang memilih kupu-kupu atau kura-kura ya dari diri saya sudah menjalani kedua-duanya. Tapi ya bagaimana kita menganalisis diri, bagaimana kita bisa ekspos diri kita terkait bagaimana manajemennya, bagaimana kita mampu
berpikir secara mahasiswa lah, yang sebagai penggerak nantinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Kalau dari saya sendiri, merujuk dari pertanyaan teman-teman itu tidak jauh berbeda dengan apa yang saya ingin sampaikan. Karena mengenai pilihan mana baiknya kan semua ada porsinya masing-masing, tergantung dari kitanya. Kalau dari saya sendiri mengenai hal itu, kalau saya sendiri itu ya termasuk mahasiswa mahasiswa kuliah rapat. Karena kenapa kita untuk bisa menciptakan suatu bentuk kemanusiaan itu kita harus member organisasi, bisa juga belajar memanajemen waktu dan sebagainya. Itu kalau kita di dalam dunia perkampusan kan itu hanya mengenal bahwasanya teori saja. Untuk mengimplementasikannya itu harus ada sebuah kegiatan, itu organisasi. Karena bentuk implementasi yang didapat di dunia perkuliahan itu adalah di organisasinya, bagaimana kita nantinya apakah memang sesuai dengan apa yang dipelajari di dunia perkampusan dan bisa diterjunkan ke dunia organisasi dan menyalurkan ke masyarakat. Maksudnya orang-orang yang ada di situ, karena bentuk organisasi itulah bentuk penerapannya. Ya mungkin saya simpulkannya dari beberapa argumen tadi, kita simpulkan bahwa mau kura-kura, mau kupu-kupu, semua ada plus minusnya, tergantung apa yang kita pilih dan itu apa yang kita pertanggungjawabkan. Dan mungkin apapun itu baik, tergantung kita yang menjalankan. Seperti itu, mau kura-kura, mau kupu-kupu, semua baik. Oh ya, mungkin untuk Wisari Podcast episode kali ini cukup ya? Cukup. Untuk Wisari Podcast kali ini saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.